Shalom saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali dalam renungan malam hari ini. Kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa yang baik, ajaib, dan penuh kasih karunia. Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari ini, kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kami, melakukan segala aktivitas kami. Dengan pertolongan Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini kami kembali akan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, urapi kami, jamah hati kami, supaya kami mengerti akan maksud firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Yesaya 43 ayat yang ke-1, Yesaya 43 ayat 1. Tetapi sekarang, beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Judul renungan kita hari ini adalah, menjadi seorang pemenang. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan yang telah ditebus oleh darah Kristus, kita dipanggil untuk hidup dalam kemerdekaan sejati. Namun kenyataannya, kita tidak selalu sempurna, kadang kita jatuh, tergoda, bahkan sengaja melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Meski demikian, satu hal pasti, Tuhan tidak pernah menyerah pada kita. Roh Kudus terus mendorong kita untuk bangkit dan melangkah maju. Iblis sering menyerang melalui pikiran membuat kita fokus pada kegagalan, kekurangan, atau hal-hal yang belum kita capai. Jika kita terjebak di sana, kita memberi ruang bagi iblis untuk membangun benteng dalam hidup kita. Padahal, kemenangan rohani sering datang sedikit demi sedikit, bukan hanya lewat momen besar. Setiap langkah maju, sekecil apapun, adalah bukti kuasa Tuhan yang bekerja dalam kita. Hidup ini adalah medan peperangan rohani. Kita tidak pernah sampai di titik di mana kita tidak perlu berjuang. Tapi kabar baiknya, kita tidak berjuang sendirian. Tuhan Yesus ada di pihak kita, menopang dan mendorong kita untuk terus maju. Dia memanggil kita untuk tidak patah semangat, tidak menyerah, dan tidak mundur selangkah pun. Tuhan mungkin tidak melalukan kita dari setiap tantangan, tetapi Dia berjanji untuk menyertai kita melewatinya. Air tidak akan menghanyutkan kita, api tidak akan membakar kita, karena kita adalah milik-Nya, dan jika kita milik-Nya, kemenangan sudah menjadi bagian kita. Jadi jangan biarkan kegagalan masa lalu atau rasa takut masa depan menghentikan langkah kita. Tetap berdiri teguh, karena kita adalah anak-anak Raja yang telah dimerdekakan untuk hidup dalam kemenangan. Saudara yang terkasih, seperti makna ayat renungan kita hari ini dalam Yesaya 43 ayat 1 adalah sangat kuat tentang identitas, perlindungan, dan kasih Tuhan kepada umat-Nya. Janganlah takut, Tuhan tahu manusia bisa menghadapi ketakutan, tekanan, kegagalan, dan masa depan yang tidak pasti. Tetapi Tuhan mengingatkan, jangan hidup dikuasai ketakutan, karena Tuhan menyertai kita. Aku telah menebus engkau. Ini menunjukkan bahwa kita berharga di hadapan Tuhan. Tuhan tidak meninggalkan umat-Nya begitu saja. Dia berinisiatif menyelamatkan dan memulihkan. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Tuhan mengenal kita secara pribadi. Kita bukan sekadar satu orang di antara banyak manusia. Tuhan mengenal kehidupan, pergumulan, air mata, dan perjalanan kita. Engkau ini kepunyaanku, ini adalah bagian yang sangat menguatkan. Ketika kita menjadi milik Tuhan, kita tidak menjalani hidup sendirian. Ada Tuhan yang menjaga, menuntun, dan menyertai kita. Yesaya 43 ayat 1 mengajarkan, jangan takut menghadapi hari esok. Engkau milik Tuhan,
engkau berharga baginya, dan Dia tidak akan meninggalkanmu. Ayat ini sangat cocok untuk renungan berjudul menjadi seorang pemenang, karena seorang pemenang bukan berarti tidak pernah menghadapi masalah, tetapi tetap maju karena tahu Tuhan menyertai dirinya. Marilah kita renungkan, dalam kehidupan ini, kita semua ingin menjadi seorang pemenang, kita ingin berhasil, mengalami kemajuan, melihat doa-doa kita dijawab, dan menikmati kehidupan yang penuh berkat. Tetapi seringkali kita lupa bahwa perjalanan menjadi seorang pemenang tidak selalu mudah. Ada masa ketika kita harus melewati kegagalan. Ada masa ketika doa terasa belum dijawab. Ada masa ketika kita sudah berusaha, tetapi keadaan seolah-olah tidak berubah. Mungkin hari ini ada di antara kita yang sedang berada dalam keadaan seperti itu. Namun firman Tuhan dalam Yesaya 43:1 berkata, "Janganlah takut." Mengapa Tuhan berkata demikian? Karena Tuhan tahu bahwa ketakutan dapat membuat kita berhenti sebelum mencapai tujuan. Ketakutan berkata, "Kamu tidak akan berhasil." Kegagalan berkata, "Semuanya sudah berakhir." Keadaan berkata, "Tidak ada jalan lagi." Tetapi Tuhan berkata, "Jangan takut." Artinya, jangan biarkan keadaan menentukan masa depanmu. Jangan biarkan kegagalan menentukan siapa dirimu. Jangan biarkan masalah membuatmu kehilangan pengharapan. Tuhan berkata, "Aku telah menebus engkau." Ini berarti hidup kita berharga di mata Tuhan. Mungkin manusia tidak melihat perjuangan kita. Mungkin tidak ada yang tahu berapa banyak air mata yang sudah kita keluarkan. Mungkin orang lain hanya melihat hasil akhirnya. Tetapi Tuhan melihat seluruh prosesnya. Tuhan melihat ketika kita tetap bertahan. Tuhan melihat ketika kita berdoa dalam kesendirian. Tuhan melihat ketika kita hampir menyerah, tetapi memilih untuk tetap percaya. Dan Tuhan berkata, "Engkau ini kepunyaanku." Saudaraku, inilah kekuatan seorang pemenang. Seorang pemenang bukanlah orang yang tidak pernah jatuh. Seorang pemenang adalah orang yang ketika jatuh, bangkit kembali bersama Tuhan. Seorang pemenang bukan orang yang tidak pernah menangis. Seorang pemenang adalah orang yang setelah menangis, tetap percaya kepada Tuhan. Seorang pemenang bukan orang yang hidupnya selalu mudah. Seorang pemenang adalah orang yang tetap berjalan sekalipun jalannya sulit. Mungkin hari ini perjalananmu terasa berat, tetapi jangan berhenti. Kalau Tuhan masih memberikan kehidupan kepadamu, berarti masih ada sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Jangan menyerah hanya karena hasilnya belum terlihat. Benih yang ditanam hari ini membutuhkan waktu untuk bertumbuh. Demikian juga iman, ada proses yang harus kita jalani. Ada karakter yang Tuhan sedang bentuk, ada kesabaran yang Tuhan sedang ajarkan. Ada kekuatan yang sedang Tuhan bangun di dalam diri kita. Bisa jadi apa yang kamu anggap sebagai keterlambatan sebenarnya adalah proses Tuhan mempersiapkanmu. Karena itu, tetaplah berjalan, tetaplah berdoa, tetaplah bekerja dengan sungguh-sungguh. Tetaplah percaya, jangan membandingkan perjalananmu dengan perjalanan orang lain. Tuhan memiliki waktu dan rencana yang berbeda untuk setiap orang. Mungkin orang lain sudah sampai lebih dahulu, tetapi bukan berarti Tuhan melupakanmu. Tetaplah percaya bahwa Tuhan sedang menuntun langkahmu. Dan ketika waktunya tiba, kamu akan mengerti mengapa Tuhan mengizinkanmu melewati proses yang panjang. Saudaraku, hari ini Tuhan ingin mengingatkan kita. Kamu bukan seorang yang kalah, kamu adalah seseorang yang sedang dibentuk Tuhan. Jangan melihat dirimu hanya berdasarkan kegagalan masa lalu. Lihatlah dirimu melalui cara Tuhan melihatmu. Kamu berharga. Kamu dikasihi, kamu dipanggil, dan kamu tidak berjalan sendirian. Mungkin hari ini kamu belum melihat kemenangan itu. Tetapi tetaplah percaya, karena kemenangan tidak selalu dimulai ketika keadaan berubah. Seringkali kemenangan dimulai ketika hati kita memutuskan untuk tetap percaya kepada Tuhan. Jadi, apapun yang sedang kamu hadapi hari ini, jangan menyerah. Kalau pintu pertama tertutup, tetaplah percaya. Kalau perjalanan terasa panjang, tetaplah berjalan. Kalau kamu jatuh, bangkitlah kembali, dan kalau kamu merasa tidak kuat,
datanglah kepada Tuhan. Sebab kekuatan kita bukan berasal dari kemampuan kita sendiri. Kekuatan kita berasal dari Tuhan. Mari katakan dalam hati, saya tidak akan menyerah, saya tidak akan takut, saya akan tetap percaya kepada Tuhan. Bersama Tuhan, saya akan terus maju dan menjadi seorang pemenang. Tuhan tidak menjanjikan bahwa perjalanan kita akan selalu mudah. Tetapi Tuhan berjanji bahwa Dia menyertai kita dalam perjalanan itu. Karena itu, jangan takut menghadapi hari esok, jangan menyerah terhadap keadaan, tetaplah percaya, tetaplah melangkah, sebab tangan Tuhan masih memegang hidupmu, dan selama Tuhan menyertai perjalananmu, masih ada harapan, masih ada masa depan, dan masih ada kemenangan yang Tuhan sedang persiapkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudaraku yang terkasih, terima kasih sudah mendengarkan renungan ini. Semoga renungan ini semakin memberkati kehidupan saudara sekalian. Sebelum kita menutup renungan ini, bagi saudara yang rindu untuk mendukung pelayanan ini, mari klik gabung dan menjadi membership di channel ini. Dan juga bisa dengan cara berbagi berkat melalui nomor rekening yang tertera di video, dan terima banyak kebaikan dan berkat Tuhan yang mengalir di kehidupan saudara. Dan bagi saudara yang sudah tergabung menjadi membership dan berbagi berkat di channel ini, semoga Tuhan melipat gandakan berkat-Nya bagi saudara hingga beratus-ratus kali lipat, dan setiap pekerjaan saudara lakukan berhasil, dan saudara senantiasa disertai dan dilindungi oleh Tuhan. Sebelum kita mengakhiri renungan ini, mari kita ingat kembali bahwa menjadi seorang pemenang bukan berarti hidup tanpa masalah. Menjadi seorang pemenang berarti tetap percaya kepada Tuhan ketika keadaan belum berubah. Jangan takut, jangan menyerah, dan jangan berhenti berjalan. Tuhan mengenal namamu, Tuhan mengasihimu, dan hidupmu ada dalam tangan-Nya. Apapun yang sedang kamu hadapi hari ini, percayalah bahwa Tuhan masih bekerja. Teruslah melangkah bersama Tuhan, karena bersamanya selalu ada kekuatan untuk melewati setiap proses. Mari kita menundukkan kepala dan berdoa. Marilah kita berdoa. Bapa yang baik dan penuh kasih, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan hari ini. Tuhan, terima kasih karena Engkau mengingatkan kami untuk tidak takut dan tidak menyerah. Ketika kami merasa lemah, kuatkanlah kami. Ketika kami merasa gagal, bangkitkanlah kami. Ketika kami kehilangan harapan, ingatkan kami bahwa Engkau masih memegang hidup kami. Tuhan, ajarlah kami menjadi seorang pemenang yang bukan mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi selalu mengandalkan pertolongan-Mu. Berikan kami hati yang kuat untuk menghadapi setiap masalah, hati yang sabar dalam menunggu waktu-Mu, dan iman yang tetap teguh meskipun kami belum melihat jawabannya. Bagi setiap orang yang sedang menghadapi pergumulan, Tuhan jamahlah hatinya. Berikan penghiburan bagi yang sedang bersedih, kekuatan bagi yang sedang lemah, jalan keluar bagi yang sedang menghadapi masalah, dan pengharapan bagi mereka yang hampir menyerah. Kami percaya bahwa tidak ada satupun keadaan yang terlalu sulit bagi-Mu. Pimpin langkah kami mulai hari ini, berikan kami hikmat dalam mengambil keputusan, kekuatan untuk terus bekerja dan berusaha, serta keberanian untuk menghadapi hari esok. Kami menyerahkan seluruh hidup, keluarga, pekerjaan, rencana, dan masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah dalam setiap langkah kehidupan kami, nama-Mu dimuliakan. Bapa kami yang baik dan penuh kasih, malam ini kami juga datang kepadamu dengan hati yang bersyukur. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih karena di setiap langkah kami, Engkau tetap menjaga, melindungi, dan memberikan kekuatan kepada kami. Tuhan, kami menyerahkan seluruh hari yang telah kami lalui ke dalam tangan-Mu. Jika hari ini kami melakukan kesalahan, baik melalui perkataan, pikiran, maupun perbuatan, ampunilah kami, bersihkan hati kami dan ajarlah kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik setiap hari. Tuhan, mungkin malam ini ada hati yang sedang gelisah, ada yang memikirkan masa depan, pekerjaan, keluarga, keuangan, kesehatan, atau masalah yang belum menemukan jalan keluar. Kami serahkan semuanya kepadamu. Berikanlah ketenangan kepada hati yang gelisah,
kuatkanlah mereka yang sedang lemah, hiburlah mereka yang sedang bersedih, dan berikanlah pengharapan kepada mereka yang hampir menyerah. Tuhan, kami percaya bahwa tidak ada masalah yang terlalu besar bagimu. Apa yang tidak mampu kami selesaikan dengan kekuatan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Malam ini, ketika kami beristirahat, jagalah kami dan keluarga kami, lindungilah rumah kami dari segala bahaya, berikanlah tidur yang nyenyak, tubuh yang dipulihkan, dan hati yang tenang. Biarlah ketika kami menutup mata malam ini, kami dapat berkata dalam hati, Tuhan memegang hidupku, aku tidak perlu takut, esok hari ada di dalam tangan-Nya. Jika Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk melihat hari esok, tuntunlah langkah kami, berikan kami kekuatan yang baru, hikmat yang baru, dan iman yang semakin teguh. Kami menyerahkan malam ini, hari esok, dan seluruh masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, karena kami tidak pernah berjalan sendirian. Bapa yang baik, malam ini kami kembali datang kepadamu dalam doa. Tuhan, kami tidak hanya berdoa untuk diri kami sendiri, tetapi kami juga membawa keluarga, saudara, sahabat, dan setiap orang yang sedang membutuhkan pertolongan-Mu. Kami berdoa bagi setiap keluarga, kiranya Engkau menjaga rumah tangga mereka, memberikan kasih, kesatuan, pengertian, dan damai sejahtera, jauhkan setiap keluarga dari pertengkaran dan perpecahan. Kami berdoa bagi mereka yang sedang menghadapi masalah dalam pekerjaan dan keuangan, bukakan jalan bagi mereka, berikan hikmat, kesempatan, dan pertolongan yang mereka perlukan. Kami berdoa bagi mereka yang sedang menangis dalam kesunyian malam ini, Tuhan, hiburlah hati mereka, biarlah mereka merasakan bahwa mereka tidak pernah sendirian, karena Engkau selalu dekat dengan mereka. Kami juga berdoa bagi setiap orang yang sedang kehilangan harapan, bangkitkan kembali iman mereka, berikan kekuatan untuk menjalani hari esok dan keberanian untuk terus melangkah. Tuhan, kami berdoa bagi mereka yang sedang berada dalam pergumulan, kiranya Engkau memberikan jalan keluar pada waktu-Mu. Ketika mereka tidak melihat jalan, biarlah iman mereka tetap percaya bahwa Engkau sanggup membuka jalan. Kami menyerahkan setiap kebutuhan kami kepadamu. Engkau mengetahui apa yang kami perlukan bahkan sebelum kami mengucapkannya. Malam ini kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah damai-Mu memenuhi setiap rumah, sukacita-Mu memenuhi setiap hati, dan kasih-Mu menyertai kami sampai pagi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, malam ini jangan tidur dengan membawa ketakutan dan kekhawatiran. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Apa yang tidak mampu kita kendalikan, biarlah Tuhan yang memegangnya. Beristirahatlah dengan tenang, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kiranya malam ini Tuhan memberikan ketenangan dalam hati, perlindungan atas keluarga, dan kekuatan yang baru untuk menyambut hari esok. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus menjaga, menyertai, dan memberkati kita semua. Sampai bertemu kembali dalam renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.